Diketahui TABCD adalah limas tegak beraturan dengan panjang AB sama dengan BC sama dengan 4 meter dan panjang TP sama dengan 6 meter. Berikut gambar limasnya lengkap dengan ukurannya. Nah, dari gambar yang diberikan ini kita diminta untuk menentukan yang pertama jarak titik A ke C. Soal yang kedua jarak titik T ke B dan soal yang ketiga yaitu jarak titik T ke F atau tinggi limas. Nah, sekarang langsung saja kita bahas soal yang pertama. Nah, namun sebelum kita membahas soal-soal ini, ada baiknya kita pelajari kembali, pahami kembali beberapa materi penting yang wajib untuk kalian ketahui untuk mempermudahkan kita dalam mempelajari materi dimensi 3 ini. Materi yang pertama yaitu tentang teorema Pitagoras, lalu materi yang kedua tentang cara menyederhanakan bentuk akar, dan materi yang ketiga yaitu tentang perbandingan luas segitiga. Karena ketiga materi inilah yang paling sering digunakan dalam membahas soal-soal dimensi 3. Nah, sekarang kita lanjut membahas soalnya. Jarak titik A ke C. Tadi di soal sudah disebutkan kalau panjang AB itu sama dengan panjang BC, yaitu 4 meter. Itu otomatis gambar alasnya di sini, yaitu dia berbentuk persegi. Nah, karena alasnya berbentuk persegi, maka untuk menghitung panjang AC, ini mudah sekali, ada trik cepatnya. Dimana trik cepatnya yaitu AC sama dengan A akar 2. Nah, sekarang timbul pertanyaan dari mana datang A akar 2 ini? Nah, perlu diketahui A akar 2 ini merupakan trik cepat untuk menghitung panjang diagonal sisi persegi. Ingat sekali lagi, trik cepat diagonal sisi untuk persegi. Dan AC ini kalau kita lihat merupakan diagonal sisi bidang ABCD. Dan bidang ABCD ini berbentuk persegi. Maka trik cepatnya tadi yaitu A akar 2. Nah, A ini merupakan panjang sisi persegi. Di soal kita kali ini panjang sisinya itu yaitu 4. Maka gantilah angka variabel A ini dengan angka 4. Maka jadinya sekarang itu 4 akar 2 dengan satuannya di sini yaitu meter. Nah, ini dia panjang AC dengan menggunakan trik cepatnya kalau alasnya di sini berbentuk persegi. Nah, sekarang timbul pertanyaan bagaimana kalau alasnya tidak berbentuk persegi? Nah, bagaimana cara mencari panjang AC-nya? Oke, sekarang kita akan pakai cara lain untuk menghitung panjang AC. Di mana untuk mencari panjang AC, kalau misalnya dia bukan persegi bentuk alasnya, maka pakailah teorema Pitagoras. Oke? Di mana teorema Pitagoras untuk mencari panjang AC itu rumusnya adalah AC kuadrat. Nah, di sini kita boleh pakai AB dengan BC. Atau boleh juga pakai AD dengan DC, itu sama. Kali ini kita pakai itu segitiga ABC saja. Maka rumusnya itu AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Sama dengan panjang AB di sini yaitu 4, karena dia kuadrat, maka AB kita tulis 4 kuadrat. Lalu ditambah panjang BC juga 4, karena dia kuadrat, maka di sini kita tulis 4 kuadrat. Sama dengan 4 kuadrat hasilnya 16, lalu ditambah 4 kuadrat juga hasilnya 16. Sama dengan 16 ditambah 16 hasilnya 32. Ini masih dalam bentuk AC kuadrat. Maka panjang AC saja itu sama dengan akar dari 32. Nah, akar 32 ini masih bisa disederhanakan. Caranya, perhatikan. Akar 32 ini sama nilainya dengan akar 16 dikali 2. Di mana 16 kali 2 ini hasilnya adalah 32. Sama dengan, nah kenapa harus 16 dikali 2? Nah, karena 16 ini dia bisa ditarik akarnya. Ya kan? Dimana akar 16 ini hasilnya adalah 4. Baru setelah itu akar 2. Dengan satuannya di sini yaitu meter. Ternyata jawabannya sama walaupun caranya berbeda. Ingat, yang di atas ini trik cepatnya kalau alasnya berbentuk persegi. Lalu yang di bawah ini merupakan cara menghitung panjang AC kalau alasnya bukan persegi, melainkan persegi panjang. Nah, ini dia jawaban untuk soal kita yang pertama. Lanjut ke soal kita yang kedua, yaitu jarak titik T ke B. Perhatikan, T ke B.
Nah, bagaimana cara menghitung panjang T ke B ini? Mudah sekali. Untuk menghitung panjang TB di sini ada banyak segitiga yang bisa kita pakai. Ya kan? Kita boleh memakai segitiga TAB atau boleh juga TBC atau boleh juga TRB atau yang paling mudah. Nah, ini yang paling mudahnya segitiga siku-siku TPB. TPB. Sekarang gambar segitiga TPB kita tarik keluar. Di mana panjang TP-nya di sini sudah diketahui yaitu 6. Lalu untuk panjang BP, perhatikan untuk BP ini merupakan setengahnya dari BC. Panjang BC tadi yaitu 4, maka BP setengah dari 4 berapa? Yaitu 2. Karena kedua sisi sini sudah diketahui, maka untuk menghitung panjang TP dengan menggunakan teorema Pythagoras tentunya, yaitu rumusnya adalah TB kuadrat sama dengan BP kuadrat ditambah dengan TP kuadrat. Sama dengan BP di sini panjangnya 2, karena dia kuadrat berarti sini kita tulis 2 kuadrat. Ditambah panjang TP di sini 6, karena dia kuadrat berarti 6 kuadrat. Sama dengan 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat berapa yaitu 4. 6 kuadrat hasilnya 36. Sama dengan 4 ditambah 36 hasilnya 40. Ini masih dalam bentuk TB kuadrat. Maka panjang TB itu sama dengan akar dari 40. Dan akar 40 ini masih bisa disederhanakan. Yaitu caranya perhatikan. Akar 40 sama nilainya dengan akar 4 dikali 10. Dimana 4 kali 10 ini hasilnya adalah 40. Nah sekarang timbul pertanyaan kenapa harus akar 4 dikali 10. Kenapa tidak kali-kali yang lainnya misalnya. Itu dikarenakan angka 4 ini dia bisa ditarik akarnya. Dimana akar 4 di sini hasilnya adalah 2. Baru setelah itu dikalikan dengan akar 10. Dengan satuannya di sini yaitu meter. Nah, seperti inilah cara menghitung jarak titik T ke B atau panjang TB. Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Lanjut, kita masuk ke contoh soal terakhir atau soal ketiga, yaitu tentang jarak titik T ke R atau tinggi limas. Oke, perhatikan soal yang ketiga. T ke R atau panjang TR. Nah, bagaimana cara mencarinya? Oke, ada banyak gambar segitiga yang bisa digunakan untuk membantu kita dalam mencari panjang TR di sini. Kita boleh memakai segitiga siku-siku TRB atau boleh juga segitiga siku-siku TRC atau boleh juga TRD atau boleh juga TRA. Namun kali ini yang kita pakai itu segitiga yang paling mudah lagi, yaitu segitiga siku-siku TRP. Tinggal kita tarik garis dari titik R ke P. Maka sekarang segitiga siku-siku TRP-nya kita tarik keluar biar jelas. Di mana panjang TP-nya di sini sudah diketahui yaitu 6 dan panjang RP. Perhatikan, RP di sini panjangnya sama dengan setengahnya dari AB. Panjang AB 4. Maka setengah dari 4 berapa? Yaitu 2. Nah, karena kedua sisinya sini sudah diketahui, maka untuk menghitung sisi tegak segitiga siku-siku ini, pakailah teorema Pythagoras. Di mana rumusnya yaitu TR kuadrat sama dengan. Oke, perhatikan. Kalau yang ditanyanya itu bukan sisi terpanjang atau sisi miring, maka rumusnya dikurang. Tapi kalau misalnya yang ditanya itu merupakan sisi miring atau sisi terpanjang, baru rumusnya sini nanti ditambah. Oke? Lanjut. TP yang diketahui TP kuadrat dikurang. Oke, dikurangkan dengan RP. Jangan lupa dikuadratkan. Sama dengan TP, panjang TP di sini 6 karena dia kuadrat berarti sini 6 kuadrat. Lalu dikurang RP, panjangnya 2 karena dia kuadrat, maka di sini kita tulis 2 kuadrat. Sama dengan 6 kuadrat hasilnya 36. Lalu dikurang 2 kuadrat hasilnya 4. Sama dengan 36 dikurang 4 hasilnya 32. Ini masih TR kuadrat.
Maka panjang TR saja itu sama dengan akar dari 32. Dan akar 32 ini masih bisa disederhanakan caranya. Oke, perhatikan. Akar 32 nilainya itu sama dengan akar 16 dikali 2. Karena 16 dikali 2 itu hasilnya adalah 32. Nah, sekarang timbul pertanyaan, kenapa harus 16 dikali 2? Kenapa tidak akar perkalian yang lainnya misalnya? Itu dikarenakan angka 16 ini dia bisa ditarik akarnya. Di mana akar 16 hasilnya berapa? Yaitu 4. Baru setelah itu dikalikan dengan akar 2. Dengan satuannya di sini yaitu meter. Nah, ini dia panjang titik TKR atau TR, panjang TR atau tinggi limas, yaitu 4 akar 2 meter.